Tidur. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia gitu, biar maksimal untuk belajar hari ini. Sebelum kita mulai untuk sesi diskusi hari ini ya, alangkah lebih baik kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar yang ilmu kita pelajari berkah dan bermanfaat untuk banyak orang. Berdoa siap, silakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, jadi hari ini adalah topik minggu kedua ya. Topik minggu kedua nanti akan saya ajarkan beberapa teori tentang bagaimana membuat data visualisasi gitu ya. Seharusnya nanti ada tentang dimension reduction, tapi menurut saya itu satu kesatuan yang sama cluster gitu, biar lengkap-lengkap. Jadi untuk dimension reduction mungkin di minggu depan ya. Jadi biar hari ini fokus satu dulu aja lah, jangan lompat-lompat dulu gitu. Takutnya ada beberapa dari Anda mungkin nggak terlalu familiar kan dengan topik-topik ini. Oke. Topik yang ada di buku itu nggak up to date ya. Itu buku tahun 2015 itu. Jadi saya inisiatif untuk kelas saya ubah sesuai dengan keadaan zaman sekarang ya di 2023. Nah, ini masih sama sebenarnya. Jadi saya ganti topiknya berjudul Seeing is Believing gitu ya. Karena kita sebagai manusia kan sebenarnya makhluknya visual ya. Jadi kita lebih percaya dengan apa yang kita lihat sebenarnya gitu ya. Nah, juga ada kata kunci di sini, 3. Importance, visualization, dan business. Gitu ya. Jadi saya mau recall memori teman-teman ketika teman-teman belajar RST. RST kan intinya cuma inference dia. Statistika inference gitu ya. Jadi kita menguji. Nah, makanya seingat saya di minggu ketiga RST itu diajarkan uji hipotesis kan ya. Bagaimana uji hipotesis, uji T, uji F gitu. Namanya juga inference gitu. Nah, di teknik statistika teman-teman, selain Anda menguji secara formal, kita bisa menguji secara visual gitu ya. Nah, tapi hati-hati dengan visual ini. Karena kan setiap orang kan memiliki persepsi yang beda-beda ya. Kadang saya mikir gambarnya kayak begini, mungkin Mas Anugrah beda. Mungkin Mbak Mahardika beda lagi gitu, cara interpretasinya. Nah, makanya kita perlu namanya domain knowledge ya. Itu kita perlu expert system gitu, bagaimana untuk menginterpretasinya. Itu intisari dari kuliah hari kedua ini, minggu kedua ini. Nah, yang pertama, tentu kita harus bertanya dulu kan ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu ada tujuannya gitu ya. Jadi kalau Anda mengerjakan sesuatu nggak ada tujuannya, sia-sia, yang nggak usah dikerjakan gitu ya. Nah, jadi kita belajar data visualisasi, kira-kira apa tujuannya? Ada yang mau menjawab dulu? Apa sih tujuannya kita belajar ini? Mempermudah interpretasi hasil pengolahan data, Pak. Mempermudah interpretasi. Terima kasih Mas Anugrah. Silakan Mas Fatwa. Ya Pak, supaya message yang disampaikan oleh penyampai data dengan penerimanya itu sama Pak, tidak mislead Pak. Oke, tidak mislead. Terima kasih Mas Fatwa. Silakan Mas Jonathan. Baik Pak, ini nyambung sama yang tadi Pak bilang Pak, kayak manusia itu makhluk yang visual, jadi visualisasi data ini lebih biar menarik, buat sesuatu data itu yang terlihat jadi tadinya susah, dibuat jadi menarik dan lebih mudah dimengerti sih Pak, itu Pak. Oke, itu betul, storytelling ya. Terima kasih Mas Jonathan. Silakan Mas Rudi. Supaya bisa dibaca oleh orang yang tidak berkutat dengan datanya gitu. Oke, memudah interpretasi. Terima kasih Mas Rudi. Silakan Mas Jalil. Mungkin biar lebih cepat dapat informasinya. Oke. Langsung ada impression. Oke. Terima kasih. Terakhir Mbak Mardika, silakan. Untuk dokumentasi. Dokumentasi. Oke, terima kasih. Tadi hampir tepat ya itu apa tujuan belajar ini. Jadi menurut saya ya, menurut di paper saya jelasin pentingnya untuk apa. Jadi tentu kan tadi kita ingin menggunakan informasi itu. Itu ya, makanya kita butuh basic statistik. Jadi kalau di RST Anda udah tahu kan nilai-nilai dasarnya, mean, median, modus gitu ya. Nah, sama seperti teknik visualisasi, kita bisa dapat juga nilai itu gitu ya. Tapi tentu itu menggunakan mata kita. Nah, di sini ada kata kunci di discover ya. Tadi sudah disinggung juga sama
Mas Jalil dan Mbak Mardika gitu ya, kita ingin mendiscover gitu ya, informasinya kayak apa. Nah, di statistik ini itu kan variabelnya nggak hanya satu ya. Jadi beda yang namanya univariate gitu ya. Beda lagi yang namanya multivariate, beda lagi yang namanya multivariable gitu. Apa perbedaannya? Univariate, multivariable, dan multivariate. Ini topik minggu kelima di RST. Apa kira-kira bedanya? Kita ada univariate, uni, dan variate. Kita ada multivariate, multi dan variate, dan kita ada namanya multivariable. Apa bedanya? Dia mau menjawab dulu? Silakan Mas Fatwa. Saya coba ya Pak. Bismillah. Kalau univariate itu Y-nya 1, kalau multivariate Y-nya banyak ya. Terus kalau kalau variabel X-nya yang banyak Pak. Oke, exactly. Itu jawabannya ya. Univariate Y-nya 1, multivariate Y-nya banyak, multivariable yang banyak adalah X-nya. Gitu ya. Itu bedanya gitu. Jadi hati-hati ketika Anda menggunakan data itu ya. Jadi kalau Anda menghubungkan antara variabel X dan X itu multivariable. Kalau nanti dia ada banyak Y gitu ya, variabel dependennya banyak itu adalah multivariate. Tapi kalau univariate-nya 1 Y-nya, ya berarti itu namanya univariate. Hati-hati menggunakan itu. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya lagi. Itu akan membantu kita helping bring important aspect of data into focus for study in subsequent phases of the analysis gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa fokus kita yang akan kita gunakan. Either itu untuk pre-processing, gitu ya. Kalau Anda melihat bagaimana nilai kecil, apakah dia ada data yang kosong, missing values gitu ya. Apakah dia ada outlier. Nah, tergantung gitu ya bagaimana Anda menggunakan. Itu bisa untuk pre-processing tuh di data visualization. Nah, itu tujuannya. Tentu yang kita kerjakan tuh nggak mulus kan ya. Kira-kira apa saja tantangannya? Yang mungkin Anda pernah olah di Excel mungkin, atau di Stata mungkin, gitu ya, atau di software-software lain. Kira-kira apa tantangannya? Membuat data visualisasi. Apa ya tantangannya? Saya yakin pasti Anda sudah pernah menggunakan Excel kan ya? Kalau untuk bikin gambar itu, pasti kan ada tantangannya sebenarnya. Silakan Mas Fikri. Tantangan visualisasi data ya Pak ya? Mm-mm. Mungkin memilih visual atau grafik yang tepat Pak. Sama kalau datanya besar itu. Oke, importance variable. Makasih Mas Fikri. Silakan Mas Anugrah. Mungkin kalau saya tuh kayak data satu nilainya kecil, data yang lain ada yang jauh gitu Pak. Jadi ketika di generate grafiknya jadi jelek gitu, jauh nggak kelihatan gitu Pak. Oke, outlier ya berarti. Silakan Mbak Anastasia. Tentuin ceritanya. Jadi kalau kita dari sisi mana kita lihatnya itu matters. Itu kadang agak susah sih Pak. Gimana Mbak putus-putus tadi? Sorry, kalau mau storytelling suka ini kan Pak, kita cari point of view-nya dari siapa. Misal kayak kita ngomong hasilnya ini signifikan, tapi belum tentu sebenarnya harus kayak ada data supporting yang lain gitu Pak. Oke, Beberapa kali substansi. saya harus ya, betul. Subjektif. Terima Pak. kasih Mbak Anastasia. Terakhir Mas Jonathan, silakan. Kalau saya ngelihatnya estetikanya nggak sih Pak? Kadang kita ngeliat sesuatu, data yang kita tampilin udah estetik, tapi menurut orang kadang buat sakit mata gitu Pak. Oke, itu benar ya. Nanti kita akan coba ke arah sana estetik. Terima kasih Mas Jonathan. Nah, tadi udah disampaikan sama Mas Jonathan sebenarnya gitu ya, tentang estetik gitu ya. Nanti juga kalau Anda mengolah data visualisasi kan kita harus ramah juga ya dengan orang-orang yang mungkin disabilitas gitu ya. Kalau dia mungkin tidak, misal saya juga kadang agak bingung melihat nih warna merah gitu ya. Bisa dibilang juga colorblind parsial gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman perempuan gitu ya, itu kan breakdown warna tuh banyak. Ada yang baby blue, ada yang blue mint gitu ya, ada yang blue yang lain. Mungkin kalau untuk beberapa laki-laki mungkin yang biru aja gitu. Nah, tapi yang kayak begitu. Terus juga untuk beberapa cara untuk mengantisipasi ya agar ramah untuk mereka-mereka yang agak sukar menguji visual, ya kita bisa ganti shape-nya kan ya. Misal nanti Anda ada garis lurus. Nanti kalau Anda misalnya gunakan Excel, nanti kan ada bisa putus-putus gitu ya. Dot-dot kayak begitu.
Nah, itu kan juga membantu teman-teman yang lain untuk memahaminya. Nah, pada intinya begini, mostly 80% manusia itu lebih mengetahui apa yang dia lihat ya sebenarnya. Nah, juga mungkin ke dalam apa namanya? Ada juga beberapa hal bahwa kenapa perempuan itu agak sukar ketika mereka baca Google Maps ya, itu atau Maps yang lain. Nah, sama itu pola pikirnya untuk mencari gambar gitu ya, ketika untuk melihat seperti itu gitu. Karena tadi vortex otak kanan dan otak kiri antara gender itu berbeda gitu ya. Saya riset di kedokteran nuklir tahun kemarin, jadi banyak berbicara tentang vortex otak gitu, jadi cukup familiar. Nah, makanya ketika kita menggunakan data visualisasi gitu, jadi ini banyak sekali bakal yang Anda harus punya ya. Yang pertama adalah bagaimana Anda menentukan shape-nya nanti, saya ajarkan. Yang kedua adalah bagaimana nanti Anda menentukan warna gitu, karena itu matters ketika Anda nanti bikin report gitu ya. Nah, terus yang pertama di sini untuk kepentingannya ya, untuk topik ini adalah tentu tentang BA dan BI gitu ya. Nah, intisari dari topik minggu pertama kemarin, di sini sebenarnya ada 5 ya intisarinya, yaitu adalah bagaimana Anda bisa menggathering informasi gitu ya. Dari mana Anda dapat data itu? Yang kedua, Anda storing. Anda simpan di mana? Anda bisa simpan di Drive atau Anda bisa simpan di SAP dan seterusnya gitu ya. Yang ketiga ada accessing. Nah, makanya big data ada satu teorema namanya velocity gitu ya. Bagaimana kecepatan speed data itu bisa berpindah gitu ya, atau bisa diakses. Nah, yang keempat ini Anda lah tugasnya, yaitu adalah analyzing data. Nah, setelah Anda menganalisis data ini adalah harapannya untuk orang lain, mereka bisa menggunakan informasi Anda untuk mereka gunakan decision-nya. Tujuan cuma 2, itu adalah bagaimana ketika data ini digunakan untuk memaksimalkan benefit dan meminimumkan nilai risiko. Agaknya saya dan Anda juga, mungkin Anda yang kerja di PLN kah atau di bank kah, data itu banyak gitu ya. Nah, tapi kadang kan kalau kita melihat data, kita harus tahu dulu ya informasi apa. Nah, makanya Anda bisa memberikan label informasinya kayak apa gitu. Nah, karena dari kita berangkat dari perbedaan mungkin pendidikan gitu ya, perbedaan punya teman yang berbeda, itu akan mempengaruhi knowledge kita gitu ya. Nah, makanya mungkin dari kita knowledge-nya mungkin berbeda-beda gitu. Bagaimana ketika kita melihat sebuah masalah gitu ya, beda jendelanya. Nah, jadi nanti dibanyaklah kemampuan literasi Anda gitu ya, untuk sebagai reference bagaimana Anda ingin mereasoningkan gitu ya. Karena tujuannya kan adalah data storytelling gitu. Jadi Anda butuh knowledge di sini. Nah, yang keempat adalah insight gitu. Hati-hati, semua variabel itu penting, tapi kadang-kadang nggak terlalu penting ketika Anda bikin pemodelan. Nah, makanya nanti Anda bisa memilih mana sekiranya variabel itu penting digunakan gitu ya. Nah, jadi sama seperti di minggu pertama kemarin, kalau Anda gunakan RST, itu kan lebih menguji hipotesis gitu ya. Tapi kalau untuk data science gitu atau data big data, kita lebih opportunistic teman-teman. Jadi kita lebih memanfaatkan semua informasi yang ada. Tapi itu kelemahannya adalah kita perlu insight gitu. Kalau kita nggak punya insight, ya tentu nanti wisdom-nya berantakan. Jadi itu dulu pola pikirnya gitu untuk perbedaan sedikit antara RST dan juga di data science ini. Nah, jadi di sini kalau ditanya ya, apa sih big data itu? Mungkin teman-teman sudah banyak mendengarkan ya, atau membaca beberapa paper lah tentang big data. Nah, intisari big data ini sebenarnya banyak itu untuk definisinya. Nah, tapi untuk lebih mudahnya ya, mengeneralkannya, jadi beberapa author atau beberapa researcher, mereka sepakat bahwa interpretasi dari big data adalah karena datanya besar. Gitu ya. Tentu kan datanya besar, ada banyak variabel, ada banyak observasi, tentu ukuran size-nya besar gitu ya. Sama misalnya foto gitu. Nah, kalau Anda simpan foto, semakin dia XD version, tentu size-nya kan besar kan ya. Nggak mungkin kan dia high quality tapi kompresnya cuma 200 sekian kilobyte itu nggak mungkin. Pasti kalau untuk ukuran gambar yang bagus ya pasti dia 2 mega gitu ya. Atau 5 mega gitu untuk ukuran pixelnya. Nah, itu kurang lebih big data itu, data pixel itu. Nah, jadi itu sama konsepnya ketika kita berbicara bagaimana data itu besar ya. Nah, yang kedua, di sini ada kata kunci volume gitu ya. Nah, volume ini berganti juga bagaimana ketika variabel itu bisa Anda gunakan oleh banyak kepentingan. Contoh, kalau Anda menggunakan data data produksi padi gitu. Nah, kadang Bulog juga membuat itu, kadang BPS juga ada data itu. Nah, makanya kadang volumenya kan kadang kita agak sedikit bingung ya. Mana sih yang mau saya pakai itu kalau Anda gunakan data padi, Anda mau ikut data Bulog kah
Anda mau ikut data Kementerian Perindustrian kah, gitu ya, atau Kementerian Pertanian atau BPS gitu. Karena setiap kementerian sebenarnya mereka mempublikasi informasi yang sama sebenarnya. Nah, maka itu berkaitan dengan volume gitu. Nah, yang ketiga, inti dari big data ini adalah membantu kita bagaimana sebuah konsep gitu ya. Itu akan membantu kita bagaimana membuat strategi yang lebih baik lagi. Itu tentu tadi untuk kepentingan organisasi Anda. Kalau Anda mau bikin untuk private sector ya itu untuk dia, ataupun NGO gitu. Nah, jadi itu ada beberapa interpretasi dari big data. Nah, berbicara tentang descriptive analytics, itu mungkin teman-teman sudah banyak menggunakan ya di Excel, paling banyak dan paling mudah. Jadi intisari yang nama descriptive itu nggak hanya gambar, tapi bisa jadi itu tabel gitu ya. Nah, jadi nanti Anda diharapkan mampu gitu punya beberapa skills untuk mengetahui kapan Anda bisa menggunakan tabel, kapan Anda bisa menggunakan gambar gitu. Nah, karena ada beberapa kelebihan dan kekurangannya sebenarnya. Nah, jadi ini lagi bertanya kepada diri Anda ya, tujuannya Anda untuk bikin apa gitu. Makanya di sini ada research question-nya adalah what kind of visual communications do you want to create gitu. Nah, jadi sebenarnya ini diperlukan antara 4 pola pikir. Yang pertama adalah bagaimana Anda membuat konseptualnya nanti gitu ya. Apakah Anda lebih ke data driven gitu, ketika datanya kuantitatif, atau Anda hanya sekadar untuk membuat deklaratif purpose gitu ya, untuk menguatkan beberapa statement Anda. Atau yang terakhir adalah ini lebih ke penjelasan tujuan gitu. Jadi ada 4 tujuannya untuk Anda membuat ini. Nah, ini lebih mudahnya. Nah, dari kanan ke kiri, ke sini dan ke sini, ini lebih kompleks gitu. Jadi kalau ditanya yang lebih mudah itu yang mana? Yang lebih mudah berarti dari sini ya, gitu. Ini kurtosis pertama, ini kurtosis kedua, 3 dan 4 gitu. Nah, big data atau data mining ini lebih ke data driven. Kita sepakat dulu di sini ya. Beda sama kalau Anda belajar RST gitu, dia lebih menguji hipotesis. Tapi kalau sini kita kan lebih oportunistik ya teman-teman. Nah, makanya ketika kita berbicara data driven, ini tergantung bagaimana kita melihat sebuah masalah. Makanya di sini saya buat dia ada plan. Jelaskan dulu tujuan Anda apa, gitu ya. Anda kerjakan plan itu. Kemudian Anda periksa, udah terus Anda nanti mau revisi atau Anda gunakan ya berarti di bagian act ini. Nah, ini kalau Anda menggunakan data driven gitu. Nah, kalau nanti Anda berangkat dari data illustration, jadi ini lebih ketika Anda nanti ada data gitu ya. Anda punya datanya apa? Di sini lebih menggunakan data gitu. Terus ada masalahnya apa? Nah, ini lebih ke pola pikir menggabungkan antara deklaratif dan konseptual gitu ya. Contoh, Anda diminta sebuah perusahaan gitu. Mereka ada data misalnya produksi baju, bahkan fashion gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya Anda harus cari kira-kira fashion ini lebih cocok untuk generasi apa gitu. Apakah dia suka dengan fashion ini cocok untuk generasi milenial gitu ya. Apakah lebih cocok untuk generasi Zenial gitu ya atau BM. Nah, itu kan lebih ke ketika Anda tahu data Anda apa, Anda diminta untuk mengkonseptualkan gitu ya. Dan Anda minta untuk membuat deklaratif gitu. Nah, itu perbedaannya kalau untuk di kurtosis kedua ini. Nah, kemudian di sini ada kurtosis ketiga, teman-teman. Ini namanya idea generation. Jadi kita punya konseptual, gitu ya. Dan kita ingin menjelaskan, kita ingin mengeksploratory. Nah, jadi ketika nanti ada data, Anda tujuannya hanya untuk menjelaskan ya, apa sih tujuannya gitu. Apa sih konsepnya? Ya ini berarti masuk ke idea generation gitu ya. Dari tahapan ketiga ini. Nah, tahapan keempat, di sini kita ada area, kurtosis keempat namanya data driven. Dan juga lebih ke exploratory gitu. Nah, ini lanjutannya. Nah, jadi ini lebih menggabungkan bagaimana ketika Anda ada masalah ya, atau Anda meredefining masalah apa yang ada di sana. Misal seperti ini, misalnya di sini kita ingin melihat bagaimana hubungan antara kompetitor dan juga dengan jasa yang kita berikan. Nah, di sini ada customer. Terus juga di sini ada supplier gitu ya. Ini ada value added. Nah, jadi kalau untuk melihat bagaimana apakah kita berbeda dengan customer kompetitor kita, apa sih istimewanya kita? Nah, ini kan lebih menggunakan data driven dan kita bisa mengekspor gitu apa sih masalahnya. Nah, jadi Anda bisa menggunakan nanti komparasi untuk misalnya Anda gunakan line chart gitu ya. Kira-kira bagaimana penjualan untuk toko A dan toko B, itu kan berarti komparasi itu. Nah, Anda mungkin bisa menggunakan beberapa chart-chart nanti yang akan kita pelajari di minggu ini. Nah, itu beberapa tujuannya Anda mempelajari data visualisasi.
Nah, di sini balik lagi ke tadi ya. Jadi kalau Anda menggunakan data driven, Anda menggunakan deklaratif gambar gitu ya, untuk menjelaskan, ini banyak sekali yang Anda bisa kerjakan gitu ya, seperti pie chart gitu. Karena kan dia membagikan nilai proporsi ya, gitu, kayak pie gitu atau pizza. Kan ada beberapa area gitu. Nah, atau kalau di sini Anda bisa menggunakan idea illustration, teman-teman. Jadi melihat bagaimana konseptual dan juga deklaratif. Contoh, di sini ada normal distribution gitu. Jadi kita membandingkan apakah dia normal apa tidak informasinya gitu ya. Atau Anda bisa gunakan faktor analisis seperti ini. Nanti kita akan belajar ini juga itu. Ketika ada faktor A dan faktor B, bagaimana perbandingannya. Nah, berarti kan dia lebih ke konseptual kan, lebih ke deklaratif kan gitu. Atau di sini Anda menggunakan idea generation. Nah, jadi idea generation ini sama seperti klasifikasi ya. Nanti kita akan belajar di minggu keempat. Di sini ada perbedaan warna kan ya. Nanti Anda bisa menseparasi warnanya kayak apa begitu. Area-area kayak begini. Nah, ini namanya kan kita meng-idea generation ya. Nah, bisa jadi nanti jadi di sini jadi 1 kelas, terus ini 2 kelas itu, 3 kelas dan 4 kelas. Nah, setiap kelas ini kan unik informasinya. Nah, makanya di sini kata kuncinya adalah konseptual. Bagaimana konsep di kelas 1 gitu ya. Bagaimana konsep di kelas 2. Dan kita bisa menjelaskan kenapa sih beda gitu ya. Kenapa warna ini berbeda. Nah, makanya kita akan di minggu keempat nanti menggunakan teknik ini gitu. Tujuannya adalah mengkonseptualkan dan menjelaskan gitu exploratory. Nah, yang terakhir di sini teman-teman di poin keempat ini, nah ini lebih ke visual discovery. Nah, di sini banyak banget yang nanti kita bisa kerjakan ya, semacam Sankey diagram, nanti saya ajarkan gitu, bagaimana membuat Sankey. Terus juga ada beberapa plot gitu, seperti box plot gitu ya, untuk melihat apakah ada outlier gitu ya, antara setiap grup A dan juga grup B. Nah, itu kan lebih ke data driven dan juga exploratory gitu, untuk teknik-teknik gambar ini. Nah, jadi di sini ada beberapa filosofi dulu ya. Jadi konsep pertama, itu apa sih tujuannya kita membuat chart ini? Ya tentu kan yang pertama tadi untuk mengklirkan apa yang kita pikirkan ya. Jadi poin pertama adalah grafik should be clear on their own gitu. Jadi diharapkan adalah grafik ini itu nggak hanya multitafsir, tapi dianggap bahwa setiap orang memiliki pandangan yang sama gitu ya, benar nggak multitafsir. Nah, yang kedua di sini adalah the depiction should enable meaningful comparison gitu. Nah, jadi kita ingin gambar yang kita bikinkan itu berarti ketika dibandingkan gitu ya. Ketika ada 2 observasi A dan B itu bisa dibandingkan dengan jelas gitu. Jadi nggak terlalu membingungkan online untuk membandingkannya gitu. Nah, yang ketiga di sini juga berkaitan dengan the chart should yield insight beyond the text gitu. Nah, jadi hati-hati ketika nanti Anda membuat label gitu ya, label kata dan juga contoh gambarnya kayak bagaimana gitu. Nah, yang keempat di sini kata kuncinya adalah if the statistics are boring, then you've got the wrong numbers gitu. Jadi ketika berpikir bahwa nilai angkanya itu mungkin menyesatkan ya, berarti Anda salah informasinya gitu. Contohnya seperti ini. Sebentar, saya cari papernya dulu. Nah, etika yang pertama tadi, gitu ya. Ini kan ada gambar ya, visualisasi. Nah, kita sepakat kan, kalau seperti ini kan ini mudah untuk dijelaskan untuk beberapa orang ya. Gitu. Jadi kelihatan gitu. Tapi kalau nanti Anda drag kayak begini, nah ini kan sebenarnya ada live factor gitu. Nah, berarti kan di sini ada Anda membongkar informasi ya. Karena kan Anda sembarangan untuk mendragkan kayak begini. Ini nggak boleh ya kayak begini. Nah, jadi kan yang normalnya adalah ini dia nggak terlalu gepeng ya teman-teman. Kan dia normal ya kalau kayak begini. Tapi karena Anda tarik ke bawah kayak begini, ini kan dia lebih gemuk kan. Nah, berarti kan ini namanya Anda memanipulasi informasi. Itu poin pertama. Poin kedua yang mengenai warna kayak begini. Nah, kalau seperti ini, kita sama-sama sepakat bahwa yang namanya gambar kan dia harus sentral ya, itu agar jelas nih informasi apa. Tapi kalau nanti Anda memberikan warna di yang putih ini jadi warna hitam atau warna abu-abu, jadi kan poin yang di tengah ini kan nggak menjelaskan secara detail gitu ya. Jadi hati-hati ketika Anda menggunakan beberapa warna gitu.
Jadi kalau nanti Anda bikin warna, ya bikin aja di sini putih gitu. Terus yang di sini adalah gambarnya, biar strength gitu ya. Nah, terus poin ketiga tadi adalah lebih ke space gitu. Di sini kan ada melabelkan ya, ada label namanya gitu. Ada legend gitu. Nah, di sini kan ada labelnya, misalnya warna biru ini ada good, terus ada moderate juga unhealthy. Nah, jadi ini kan agar mempermudah orang lain ya. Jadi kalau saya lihat si biru ini adalah bagus, berarti variabel lainnya adalah apa gitu. Nah, ini akan mempermudah orang lain mengetahui. Nah, jadi ketika nanti Anda bikin gambar, jangan lupa memberikan gambar untuk label ya, legend seperti ini. Ini kan penting. Nah, jadi terus tujuan yang keempat tadi ya, berarti kan statistik itu nggak boleh namanya boring kan. Gitu ya. Kalau berarti Anda boring, berarti informasi Anda berikan adalah mungkin nggak tepat gitu. Contoh seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan namanya box plot ya teman-teman. Jadi kan setiap kelas kan dia ada perbedaan separasinya gitu. Bagaimana nilai outlier-nya gitu ya. Nah, yang kayak begini kan sebenarnya bisa memberikan informasi yang penting untuk kita ya. Nah, jadi Anda bisa menggunakan beberapa pemodelan beberapa gambar nanti yang ada di cheat sheet nanti gitu. Yang akan saya berikan. Jadi ini kurang lebih untuk pembekalan dulu untuk bagaimana nanti membuat gambar. Nanti setelah kelas ini kita akan hands on ya. Jadi Anda diharapkan bisa membuat seperti ini gitu. Terus saya kembali lagi ke slide. Nah, ini saya bilang tadi, live factor gitu ya. Nah, prinsip kedua, hati-hati ada yang namanya live factor, teman-teman. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya bahwa integrity. Nah, semakin tadi Anda tarik garisnya ke bawah, itu kan berarti Anda semakin memanipulasi informasi kan ya. Gitu. Nah, jadi hati-hati ketika Anda menggunakan, ketika Anda teridentifikasi, adanya namanya live factor di sini. Gitu. Nah, contoh yang kedua. Tadi yang pertama live factor adalah ketika saya drag ke bawah itu, bawah atas. Itu. Atau yang kedua nanti Anda bikin seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kan perspektif ya. Gitu. Kadang ada yang berpikir bahwa ketika di garis yang paling ujung ini mungkin ada yang bilang ini informasinya kecil atau tidak sebaik yang ada di depan ini. Itu kan belum tentu. Karena kan ini kan dimensi ya. Gitu. Jadi mungkin kalau secara mata kan otak kita kan nggak bisa melihat banyak dimensi gitu. Jadi ada beberapa ketidaknyamanan gitu. Ada beberapa persepsi juga, mungkin semakin dia jauh, informasi mungkin semakin jauh juga gitu. Kan nggak kayak gitu juga. Nah, jadi hati-hati ada namanya live factor gitu. Contoh seperti ini juga. Nah, di sini kan gambar ini kan hanya untuk mengkomparasikan ya, bagaimana dari tahun ke tahun gitu ya, nilai barrel dalam oil itu. Gitu. Jadi di sini dia 3 dimensi gitu ya. Ngelihat yang pertama dia $2,41, terus yang terakhir sampai ke $13 gitu. Ini kan live factor sebenarnya, karena kan dia 3 dimensi. Nah, jadi kalau saran dari saya, kalau nggak penting-penting banget ya, janganlah Anda buat 3 dimensi gitu. Cukup 2 dimensi aja udah cukup sebenarnya. Gitu. Karena nanti akan ada namanya live factor gitu. Jadi itu juga berbahaya. Nah, jadi di sini ada 3 prinsip ya. Bagaimana caranya ketika nanti Anda membuat gambar. Yang pertama tentu kita sepakati dulu. Ada konsepnya gitu ya. Makanya saya berikan di sini adalah key concept. Kemudian yang pertama, tadi saya bilang bahwa sometimes a table is better rather than chart gitu. Yang kedua adalah data ink, yang ketiga adalah chart junk. Contohnya kita kembali ke sini. Nah, kalau Anda lihat gambar, sebentar saya enter dulu. Kalau Anda lihat gambar ini kan sebenarnya hanya untuk menjelaskan bagaimana karakteristiknya ya. Tapi kan kalau Anda nggak punya bekal baik tentang statistik, tentu Anda bingung kan ya, mana sih nilai min, mana sih nilai median, mana sih modusnya gitu. Dan mungkin kalau Anda mengerti dengan baik statistik, ya mungkin Anda ngerti, oh berarti nilai minnya itu di sini gitu. Sini kita punya mu gitu, mu-nya berapa di sini. Tapi nggak semua orang kan ngerti itu gitu ya, kalau Anda buat analisis. Nah, jadi nanti Anda mungkin bisa membuat tabel gitu. Maka tadi saya sebut bahwa gambar ini kadang nggak sebaik tabel gitu. Jadi gunakan sesuai kebutuhannya. Nah, misal Anda bisa bikin seperti ini. Sebutlah kita ada variabel A gitu ya. Berapa nilai min-nya? Berapa nilai standar deviasinya? Berapa nilai minimumnya gitu? Berapa nilai maksimumnya? Berapa nilai korelasinya? Nah, ini kan mempermudah orang lain ya untuk mengerti apa informasi yang ada di sana gitu ya. Dibandingkan Anda bikin seperti ini. Nah, jadi saya bilang lagi, baik lagi ke kebutuhan Anda ya, gitu. Seberapa penting Anda bikin gambar gitu. Kalau mungkin nggak terlalu penting-penting banget, ya Anda bisa bikin tabel. Gitu. Jadi kalau ditanyakan cara untuk membuat visualisasi itu ada 2. Jadi membuat gambar seperti ini ya, korelasi nanti, atau Anda bikin tabel gitu. Jadi sama-sama saja.
Sampai sini pertanyaan dulu, Nanya Pak Revi. silakan. Ya, kalau bicara tadi yang gambar drum oil tadi ya, itu rekomendasi untuk tidak mempergunakan gambar 3 dimensi itu karena gambarnya itu nggak sesuai dengan scale-nya atau apa ya? Sama, betul. Karena nggak sesuai scale tadi. Karena kalau nggak sesuai scale kan dia ada live vector ya Pak ya. Iya, iya, betul. Oke. Tapi kalau udah tahu untuk men-scale-kan, ya bisa aja gunakan 3 dimensi. Tapi kan berarti ini lebih ke estetik ya, gitu. Iya. Jadi hati-hati gunakan itu. Yang lain? Ada ya. Nah ini contoh tadi, tabel yang lainnya. Bagaimana pentingnya Anda gunakan tabel dibandingkan gambar tentunya. Nah, kalau begini ya. Kalau Anda bikin paper, itu kan kadang ada beberapa syarat ya dari mereka gitu. Ada yang tidak membolehkan tabel itu scan dimensi itu. Nah, contoh seperti ini. Kalau Anda bikin seperti ini kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variabel. 9 variabel, kan ke bawah kan ya. Berarti kan dia memakan spasi yang banyak teman-teman. Gitu. Nah, jadi itu mungkin akan merugikan Anda. Gitu ya. Jadi Anda bisa meng-avoid itu ketika Anda nanti bikin gambar seperti ini. Jadi itu opsi kan ya. Jadi nanti Anda punya banyak opsi. Bagaimana ketika Anda menggunakan tabel, memutuskan menggunakan tabel, atau Anda memutuskan untuk menggunakan gambar gitu. Jadi banyak alasannya kenapa kira-kira. Salah satunya adalah tadi gitu. Karena kalau untuk beberapa report dia ada space gitu. Sekian banyak yang nggak boleh digunakan untuk tabel gitu. Jadi Anda bisa menggunakan gambar untuk meng-avoid itu. Nah, tapi kelemahannya ketika Anda menggunakan gambar, ini kan nggak ada informasi yang spesifik ya. Berapa nilai angkanya gitu. Nah, itu adalah kekurangannya. Nah, jadi mungkin nanti Anda bisa meng-avoid itu, mungkin di sini Anda letak angkanya gitu, misalnya 225, ini 201, sampai ini 68 gitu ya. Jadi kalau seperti ini kan kita kan bingung ya, menekannya kayak gimana nih. Nah, jadi nanti Anda bisa menggabungkan dua informasi ini gitu. Jadi biar orang lain nggak menerka-nerka berapa sih angka yang pasti di sini. Jadi kan itu kan lebih ke subjektif ya, gitu. Jadi hati-hati. Nah, ini yang 3 dimensi. Jadi kalau 3 dimensi juga kadang beberapa orang nggak nyaman untuk menggunakan ini ya. Jadi saya jelaskan lagi bahwa kalau bisa gitu, kalau bisa kurangilah menggunakan 3 dimensi gitu. Tapi kalau Anda berpikir itu penting digunakan ya silakan saja. Tapi mungkin nggak beberapa orang nyaman menggunakan ini. Jadi di sini ada kata kuncinya bahwa data ink perspektif gitu ya. Nah kadang warna itu juga memanipulasi ya. Gitu. Makanya kalau untuk saya misalnya gitu ya berbadan besar, janganlah saya pakai baju putih gitu. Nanti saya makin lebar gitu. Makanya saya lebih nyaman menggunakan warna-warna yang warna-warna gelap gitu ya. Navy blue gitu atau hitam karena kan itu bisa memanipulasi gitu ya. Size gitu. Nah, sama seperti ini juga gitu. Jadi kalau kayak begini kan juga agak nyaman lah ya untuk dilihat gitu ya. Jadi di sini ada kata kunci namanya data ink. Nah, jadi kita akan belajar juga nanti bagaimana ketika Anda gunakan R bisa memilih beberapa jenis warna gitu. Palette nanti. Ada namanya color brewer gitu. Nanti juga ada satu tujuannya. Nah, di sini kata kuncinya adalah sama ya untuk 3 dimensi. Jadi jangan gunakan data gambar 3 dimensi ya, karena itu lebih banyak terindikasi ada live vector dan juga kompleks ketika kita interpretasikan gitu. Ini ada beberapa alasan-alasannya. Nah, contoh seperti ini. Oh, yes please, Jalil. Okay, jadi kayak basically like kan in your previous like kayak you said like jangan kayak pakai 3D chart sama sekali, tapi you were saying kayak juga kecuali penting-penting banget. Kayak what case would it be penting-penting banget untuk pakai 3D chart? Oh, jadi kalau kita bikin 3 dimensi itu bisa spasial dia, data spasial. Coba kita cari di Google ya. Sebentar. 3D spasial. Seperti ini. Ini kan kalau dia data spasial kan lebih enak ya dilihat gitu. Jadi nanti kalau dia adalah bentuk spasial atau remote sensing, kalau 3 dimensi kayak gini kan enak ya. Jadi nanti misalnya di sini ada daerah Jakarta gitu. Berapa populasinya? Nah, kalau kayak begini kan kita lebih tahu, oh ternyata memang di sini lebih padat gitu. Karena kan dia ada double chart 3 dimensi. Nah, ini maksud saya tadi.
Jadi kalau nanti Anda bikin spasial ini nggak diajarkan di MM ya. Ini saya ajar di MPKP. Nanti Anda bisa bikin seperti ini. Ini kan lebih enak dibaca ya, kalau dia datanya data spasial. Begitu, Jalil ya. Iya, oke. Thank you. Nah, kalau kayak gini kan nggak nyaman ya, kalau kita lihat. Tadi kan lebih enak yang punya saya ketika dia tengah-tengahnya putih ya. Nah, contoh di sini. Di sini adalah tujuannya scatter plot. Jadi tujuan scatter plot adalah kata kuncinya scatter gitu. Jadi lihat bagaimana sebaran gitu ya. Jadi kalau nanti Anda nggak tahu tujuannya apa, ya Anda lihat aja keywordnya ada apa di sini gitu ya. Ini kan kata kuncinya adalah scatter gitu. Jadi kita ingin melihat bagaimana sebarannya gitu. Jadi di sini ada beberapa variabel yang kita punya. Sebentar. Ini ada beberapa variabel. Kita ada coffee, ada espresso di sini. Kita ada coffee, ada espresso, smoothie, dan tea. Gitu ya. Jadi kan kita bisa lihat bagaimana sebarannya. Nah, kalau seperti ini, kita sepakat bahwa yang pertama, kopi ini lebih homogen apa heterogen? Kopi ini lebih homogen apa heterogen? Homogen. Homogen, makasih Mas Cipto. Ini lebih homogen ya, dibandingkan mungkin tea gitu. Nah, jadi kalau kayak begini kan sebenarnya untuk beberapa orang yang mungkin disabilitas kan agak bingung kan ya. Mereka mungkin bisa ngira apa sih bedanya? Orang sama-sama bulat kok tuh shape-nya di sini. Nah, nanti Anda bisa menggunakan beberapa shaping di sini ya. Nanti misalnya warna biru ini nanti Anda ganti dengan bulat gitu ya. Atau espresso Anda gunakan segitiga gitu ya. Atau smoothie Anda gunakan square gitu ya. Atau tea Anda gunakan X. Nah, kalau perbedaan gambar shaping seperti ini kan membantu orang lain ya untuk mengetahui apa bedanya gitu dari gambar ini. Nah, itu norma pertama dia gitu ya. Terus norma kedua, kita sudah sepakat bahwa yang namanya gray ini nggak penting banget di sini gitu ya, ganggu mata banget. Jadi kan dia nggak terlalu apa ya, memberikan strong information ya, ketika kita di tengahnya adalah gambar putih gitu. Jadi kalau ini yang semua putih kan kita hanya fokus di daerah sini kan ya. Nah, berarti kan itu kan mempermudah kita mendapatkan informasi gitu. Jadi hati-hati ketika Anda bikin gambar ya. Jadi yang namanya gray kayak gini itu nggak penting. Jadi Anda nggak usah gunakan itu gitu. Jadi Anda bisa fokus satu aja gitu, warnanya di tengah-tengah aja gitu. Jadi kan enak kalau untuk dilihat. Nah, itu poin pertama. Nah, ini tadi yang saya jelasin tadi ya, untuk narasinya nanti Anda bisa baca lagi kenapa pentingnya gitu ya menggunakan warna-warna ini. Gitu. Nah, terus tadi untuk masalah pewarnaan, karena nanti kalau di R ya, kalau di R itu banyak sekali yang kita bisa gunakan brewer-nya, dari yang mulai brewer yang untuk stabilo atau sekadar black and white gitu ya, sampai ke gray dan juga warna-warna yang lain gitu. Kalau Anda suka warna-warna cerah gitu ya, Anda bisa gunakan beberapa warna-warna stabilo gitu dan seterusnya gitu. Kalau Anda suka warna-warna lebih ke hitam, ya Anda bisa gunakan tone yang kayak begini gitu. Nanti saya ajarkan cara milihnya gimana di R. Jadi kan kalau Anda bikin gambar kan bergantung ya, Anda suka yang cerah gitu. Gabungan antara warna-warna misalnya oranye atau kuning gitu. Jadi tergantung lah bagaimana kebutuhan Anda. Nah, contoh yang ketiga tadi, informasinya, jadi kita lihat dulu di sini ya. Di sini kan kita bisa melihat perbedaan warnanya jelas ya, kalau di gambar yang pertama ini, di yang 2004 ini. Jadi kan jelas sekali beda Q1, beda Q2, Q3, dan juga Q4 gitu. Jelas kayak begini. Tapi Anda lihat ketika gambar 3 dan gambar ke-4. Nah, gambar ketiga ini kan hampir-hampir cuma beda kontras ya. Dia satu ton gitu ya. Tonnya adalah biru, tapi kontrasnya beda-beda gitu. Parah lagi apalagi di gambar keempat ini. Nah, ini kan juga sebenarnya kan agak sedikit menyulitkan untuk beberapa orang ya. Nah, jadi hindari ketika Anda membuat gambar seperti ini gitu. Jadi karena ini nanti lebih ke beberapa orang mungkin tidak bisa menggunakannya atau melihat apa sih informasi yang ada di sini gitu. Atau cara lainnya adalah Anda bisa mengganti shape-nya kayak gini. Nah, misal tadi yang pertama adalah dia garis seperti ini gitu. Atau nanti Anda bisa ganti putus-putus seperti ini, putus-putus itu. Kan lebih enak untuk dilihat ya. Atau Anda bisa ganti nanti dia poin-poin gitu. Jadi gantilah nilai shape-shape ini. Jadi jangan semuanya Anda bikin dia garis lurus gitu ya. Nggak enak dilihat. Dan nanti Anda mungkin bisa buat dia garis putus-putus, atau dia dalam bentuk dot-dot,
atau dia dalam bentuk star gitu ya, gambarnya itu lainnya. Ini kan mempermudah orang lain ya gitu. Jadi jangan fokus saja ke warna, tapi nanti Anda bisa fokus ke pergantian shape-shape seperti ini gitu, line-line garisnya. Itu poin keempat. Nah, terus untuk apa namanya resumenya ya, ini menurut paper di Maureen Stone. Ini kalau Anda mau membaca tentang etiknya, banyak banget yang bisa kita resapi di sini. Nah, jadi kalau menurut si Maureen Stone ini, kita sepakati bahwa setiap warna itu ya, itu juga berbeda ketika Anda gunakan untuk pembuatan gambarnya. Gitu. Yang pertama adalah ketika Anda gunakan kertas putih, gitu ya. Kalau Anda gunakan kertas putih, ya Anda jangan gunakan tadi gambar warna-warna yang mungkin dia agak mencolok gitu ya. Jadi Anda bisa sesuaikanlah warna-warna yang tadi gitu. Nah intinya tadi seperti yang di paper saya ini. Nah ini sebenarnya kan lebih enak ya kalau untuk dilihat gitu. Jadi kertas kita putih ini, jadi Anda bisa lah gunakan beberapa gambar yang sejuk di mata gitu. Jadi kalau reviewer baca pun dia nggak bakal ngomel-ngomel gitu. Jadi maksudnya ketika dia lihat, oh enak sekali bacanya gitu. Jadi kan nanti meningkatkan awareness orang ya gitu. Jadi orang itu aware apa yang kita kerjakan gitu dari gambar-gambar seperti ini. Jadi kalau Anda bikin seperti ini kan enak ya untuk dilihat gitu. Karena kan tengahnya background-nya putih, jadi Anda bisa bermain warna-warna yang kayak begini, yang segar gitu. Nah, itulah tujuannya. Nah, terus kemudian di sini kita akan gunakan R ya, tentang R, bagaimana untuk membuat programnya. Nanti saya ajarkan bagaimana menginput data, bagaimana mengoperasinya gitu. Jadi saya asumsikan bahwa Anda sudah install software ini ya, seharusnya sudah tidak ada masalah. Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa saya sering menggunakan R. Jadi saya juga gunakan beberapa software lain seperti Python gitu ya, atau MATLAB. Tapi biasanya kalau sebatas data analisis, kalau sebatas data modeling, saya lebih nyaman menggunakan R. Nah, yang pertama karena dia gratis gitu ya, karena dia mudah. Dan ketiga adalah banyak banget alternatif package yang kita bisa gunakan gitu. Jadi R memberikan banyak sekali bantuan untuk kita semua. Itu. Dan juga membantu kita manage dengan beberapa tipe data. Itu. Jadi kalau Anda ingatkan data itu nggak hanya kuantitatif ya, tapi bisa kualitatif. Itu. Nanti kita akan belajar text mining juga. Itu bisa menggunakan R juga gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya jadi Anda mungkin sudah install ya. Jadi Anda sudah buka link ini, R project. Nanti sesuaikan dengan tipe komputer Anda. Anda gunakan Windows kah, Anda gunakan Linux kah gitu ya. Atau Anda gunakan Mac gitu. Jadi Anda bisa menggunakan R. Nah, R ini nanti di sini cara installnya ya. Jadi sama seperti software lain lah, tinggal klik-klik aja. Jadi bukan masalah ya untuk menginstalkan ini. Ini juga R Studio. Jadi seharusnya sudah Anda install ya, nggak masalah. Mudah. Nah, ini tampilannya kalau R Basic. Ini saya buka aja lah biar enak. Nah, ini tampilan R ya. Ini tampilan R. Jadi yang pertama adalah di sini kita punya 4 window. Window pertama, window kedua, window ketiga, dan window keempat. Gitu ya. Nah, di window pertama ini adalah tempat Anda untuk menulis coding. Gitu ya. Kalau Anda kopas di Google, kalau Anda kopas dimanapun itu, Anda bisa kopaskan ke sini. Gitu ya. Nah, Windows kedua ini lebih untuk digunakan ketika Anda menginput variabel atau ketika Anda terload variabel apa yang ada di sana, dia akan tersimpan di sini. Datanya apa gitu. Nah, di jendela ketiga ini dia akan lebih menjelaskan apa sih outputnya, gitu ya. Dia akan muncul tuh di sini. Nah, di 4 ini dia akan muncul file-file apa yang Anda simpan gitu. Gitu ya. Jadi cara menggunakannya bagaimana? Nah, cara menggunakannya, nanti Anda bisa klik di sini dulu, File, terus Anda bikin New Project, gitu ya. Nah, Anda bikin di sini New Directory, terus Anda bikin New Project, nanti Anda simpan di mana gitu. Anda ketik aja misalnya UI gitu. Nanti Anda kliklah Create Project ini. Nanti dia akan muncul seperti ini gitu. Jadi nanti Anda bisa ya munculkan bagaimana project-nya. Nah, Anda lihat di sebelah kanan ini. Nah, di sini ya, kalau ada tulisan R ini berarti dia adalah filenya, file coding.
Nah, kalau kotak-kotak seperti ini, tabel ini, nah berarti ini adalah data, gitu ya. Dia bisa terbaca sebagai data CSV, dia bisa terbaca sebagai data XLS di Excel, Stata, Notepad dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah format datanya. Bagaimana format data tersimpan gitu. Nah, di gambar ini yang namanya AirProds ini adalah project-nya, gitu ya. Jadi nanti kalau nanti Anda buka filenya, sebentar. Ini kan file yang saya upload di Emas ya, gitu. Di sini kan ada beberapa file lah, seperti R visualisasi, R ini itu, terus di sini ada datasetnya. Nah, ini adalah project-nya. Nanti cara bukanya Anda tinggal klik aja 2 kali gitu. Nanti dia muncul di R ini. Nah, muncul seperti ini dia, otomatis ya. Itu. Paham kan ya? Bisa kan? Bisa nggak? Nggak bisa? Silakan Mas Yunatan. Izin Pak, Oh, nanti dicoba. saya yang tab ketiga yang bawah kiri ini nggak ada Pak ya di R saya? 3 bawah kiri yang mana nih? Ini? Ini? Bukan Pak, yang tadi di Windows di R-nya, di tampilan R-nya yang bawah kiri, Ini? kolomnya kok nggak ada saya Pak? Iya Pak. Ada, ditarik aja. Ditarik. Apa yang nggak ada Mas Yunatan? Ini Pak, console and background jobs ini Pak. Windows console and background jobs ini nggak ada. Kosong Nggak ada. jadinya. Jadi, Oh, seharusnya iya. ada sih. Coba nanti di reset aja ya. Oke Pak, coba izin Pak. Di saya juga nggak ada Kak, yang itu. Ini yang nggak ada. Pakai error terbaru kah? 421? Ini malah 422 Pak. Oh, aneh ya. 422 Pak. Di sini nih. 422. Di sini ada nggak sih? Ini kan ada kata-katanya, misalnya show history, show files gitu. Nanti diklik aja. Show other panels gitu. View. Pokoknya yang view pens. Oh, ada. Misalnya coba aja ya, terusnya muncul. Nah, contoh pertama dulu. Di sini saya berikan dulu yang mana ya? Nah, ini dulu lah. Nah, jadi yang pertama di sini kita bisa inputkan data dulu ya. Jadi nanti Anda bisa input data di Excel ini, saya ajarkan nanti yang di Excel. Kita fokus di satu dulu ini. Nah, jadi di sini caranya ya, kalau Anda lihat kan di sini kan ada 2 warna itu, ada merah sama biru. Nah, ketika Anda mau input data dalam bentuk teks ya, nah Anda harus gunakan tanda kutip kayak begini, gitu. Kalau Anda gunakan warna angka, Anda nggak usah pakai tanda ketik ini, gitu. Itu bedanya. Nah, contoh ini maksudnya adalah kita punya data nanti namanya kota, kita punya variabel namanya kota. Variabel kota ini terdiri dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang sampai ke Malang gitu ya. Nah, jadi nanti Anda kalau mau input data dalam bentuk vektor bisa seperti ini ya. Jadi kita runningkan dulu, klik run ini. Nah, nanti Anda ketik kota. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jakarta, Bandung sampai Malang gitu ya. Nah, hati-hati ketika Anda menggunakan R. Nah, karena huruf besar dan huruf kecil di sini itu berbeda gitu. Kalau nanti Anda tulis seperti ini kota, nah ini nggak bakal muncul. Gitu ya, karena huruf besar dan kecil ini adalah berbeda. Jadi hati-hati ya, gitu. Jadi harus teliti. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah misalnya saya ingin menggunakan variabel kedua namanya jarak. Gitu. Data jarak terdiri dari angka 70, 80, 100 dan seterusnya. Nanti kita running kayak begini. Kalau dia biru begini berarti dia udah berhasil gitu. Nanti Anda ketik jarak. Nah, kita ada data ini 70, 80 dan seterusnya gitu. Nah, Anda lihat di line ketiga ini ada informasi kan ya, jarak dan kota. Nah, berarti di sini kan dijelaskan ya, berarti variabel atau data yang tersimpan berarti tersimpan di environment ini gitu. Kita ada jarak dan juga kita ada kota gitu ya. Nah, Anda lihat yang kayak gini, ada gambar sapu. Nah, kalau gambar sapu ini dia menghapus semua informasi di sini gitu. Misalnya nanti kita hapus gini, clear ya, kayak begini.
confirm remove object, berarti kita menghapus data yang di sini. Nah, berarti kalau Anda ketik yes, berarti dia terhapus datanya. Gitu. Jadi hati-hati ya ketika Anda input kayak begini ya. Nah, sini saya kembali lagi, ada kota, jarak, terus. Nah, terus saya ingin membuat variabel ketiga, namanya jarak dari Bogor. Nah, jarak dari Bogor adalah variabel yang menggabungkan antara kota sama jarak gitu. Jadi saya gunakan ini untuk menggabungkan dua variabel ini ya, kota dan jarak di sini. Nanti akan muncul di sini ya, jarak dan Bogor gitu, jarak dari Bogor. Kemudian di sini saya rubah ke dalam data frame gitu, as data frame. Nah, untuk menggunakan bahwa informasi ini jarak dari Bogor ada terbaca antara data dari kota dan juga jarak tadi. Nah, jadi nanti Anda bisa running aja gitu. Gitu. Jadi kayak begini nanti munculnya. Pokoknya nanti ini dicoba-coba aja ya, kita running aja gitu. Di sini ada beberapa contoh juga gitu ya. Ketika nanti membuat ya ABCD gitu. Misalnya di sini ABC. ABC ada data dari 5, 6, 3, 6, 1 gitu. Nah, misalnya di sini saya ingin mengurutkan gitu ya. Jadi nanti urutnya jadi 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nanti Anda bisa running aja lah kayak begini. Gitu ya. Nah, contoh di sini yang lebih advance adalah sebentar. Di sini ya. Nah, yang pertama adalah ketika Anda menggunakan membuat plot ini, Anda harus gunakan library ya, teman-teman. Nah, misalnya di sini misalnya library ggplot2 gitu. Kita bisa lihat kira-kira apa sih isinya ggplot2 ini. Sebentar. ggplot2. Nah, ini ggplot2 ya. Jadi nanti kalau Anda mengolah data ya, misalnya gunakan regresi, atau Anda gunakan econometric gitu, atau yang lain lah, bebas gitu. Nanti Anda cari package-nya apa kira-kira. Nah, di sini ada reference manual, jadi nanti Anda bisa buka. Gitu ya. Nah, di sini ada manualnya, teman-teman. Jadi bagaimana ketika nanti Anda mau operasinya. Sebentar. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan dia ada keterangannya ya. Jadi pokoknya kalau bikin jangan panik lah gitu. Yang penting dicerna aja dulu pelan-pelan gitu. Nah, misalnya di sini ada beberapa variabel gitu. Misalnya variabel MPG, terus dia ada variabel display, ada variabel HWY gitu. Jadi kita bisa ketika Anda ingin membuat gambar, ya Anda kopas aja ini. Ya, nanti Anda sesuaikan gitu bagaimana gambarnya. Nah, jadi di sini ketika Anda mau bikin gambar ya, jadi Anda bisa membuat 3 library ini, 2 ini. Caranya bagaimana? Nanti di bagian sini ya, keempat ini ada namanya package. Nanti Anda klik. Nah, jadi nanti Anda cari juga package-nya apa, misalnya library-nya adalah ggplot2. Ya, klik install, terus nanti package-nya adalah ggplot2. Anda klik, terus Anda install gitu. Nah, ini panjang nih. Nanti ketika dia sudah berhasil gitu, nanti ada informasinya, berarti successful gitu ya. Nah, berarti library ini bisa Anda gunakan gitu. Nah, kayak begini. Nah, misalnya kalau ada kayak begini ya, misalnya the download binary package are in apa-apa gitu. Nah, berarti library ini berhasil Anda install gitu. Jadi nanti kalau Anda mau menginstal, Anda bisa klik di sini ya, package, install aja gitu. Nanti Anda gunakan namanya apa. Nah, kalau Anda bingung caranya bagaimana, bisa saya kayak gini caranya. Gini. Misal menggunakan text mining tuh, using text mining R gitu. Nah, nanti ada kayak begini kan, atau kayak begini gitu. Nanti di sini ada panduannya gitu. Kira-kira pakai package-nya apa-apa saja gitu ya. Jadi jangan bingung ya kalau gunakan ini. Nah, ini kan ada panduannya nanti gitu. Misalnya Anda diminta install package apa gitu. Nanti Anda memanggil package apa gitu. Jadi nanti kalau Anda menggunakan ya untuk tesis ya, misalnya gunakan SEM untuk R, ya Anda gunakan aja gitu. Structural equation modeling using R gitu. Pasti ada. Jadi di sini nanti kita bisa gunakan beberapa package di sini. Saya juga nggak hafal gitu ya. Ketika gunakan package, saya misalnya gunakan metode apa gitu.
kadang saya juga masih Google kok gitu. Karena saya juga nggak hafal banget apa sih package-package yang ada di sini gitu. Jadi Anda bisa gunakan Google juga gitu. Nah, misalnya balik lagi ke sini ya. Jadi di sini kalau Anda mau menggunakan format CSV, karena variabel data saya ada CSV ya, kalau Anda menggunakan XLS gitu, jadi nanti Anda bisa mengganti ini XLS gitu ya. Misalnya karena saya CSV ya, sebentar saya running dulu. Nah, di sini kita lihat ya, jadi di sini saya ingin memanggil data gitu ya. Jadi data PDBG ini adalah data yang berada di domain folder ini ya, yang bernama PDB growth gitu. Jadi saya tinggal running aja. Nanti muncul di sini. Nah, berarti data saya adalah data yang kayak begini, ada 3 variabel ya. Ada period gitu ya. Ada quantile on quantile dan juga ada year on year gitu. Nah, jadi datanya data time series dia per waktu kuartil gitu. Misalnya kuartil 1 2017 Q on Q-nya berapa? Terus Y on Y-nya berapa gitu. Jadi Anda bisa menggunakan perintah ini ya untuk memanggil data Anda gitu ketika dia formatnya CSV. Nah, kalau nanti Anda gunakan XLS, ya Anda ganti aja di sini. Read XLS. Nah, terus nanti XLSB ya. Nah, nanti kalau Anda salah nanti dia dibantu sama dia gitu. Jadi di sini Anda bisa gunakan read XLS kalau dia gunakan Excel. Nah, tulisannya ya. Terus nanti Anda gunakan read text ini kalau nanti Anda gunakan variabel-variabel misalnya CSV atau JSON di Python gitu ya, atau yang lainnya gitu. Jadi nanti Anda nggak usah bingung lah. Misalnya read delim ini. Nah, ini biasanya untuk dia dalam bentuk notepad dia. Gitu. Jadi nanti Anda bisa sesuaikan gitu. Misalnya read CSV tadi saya bisa gunakan. Dipanggil. Terus ingin memerintahkan dia ya, agar dia mengerti variabelnya. Jadi saya menggunakan melt di sini. Ya, tinggal di running aja. Nah, di sini kan berarti kan saya sudah ada data ya, namanya PDBG. Nah, di sini kan PDBG itu ada 3 variabel ya. PDBG period, PDBG variabel, dan juga PDBG value. Gitu. Jadi misalnya saya memanggil satu variabel aja, tuh, saya bisa menggunakan dolar. PDBG dolar, misalnya value. Nah, dia akan muncul angkanya apa-apa saja gitu. Jadi nanti Anda bisa menyesuaikan kan ya. Nah, kita lihat data kita tadi di sini. Misalnya ini adalah data produk domestik bruto ya. Kalau saya tak salah, PDBG ini. Nah, di PDBG ini ada data informasi gabungan antara angka dan juga teks gitu ya. 2017 dan juga kuartil gitu. Nah, yang kedua, ini dalam bentuk string. Dia dalam bentuk kata gitu ya. Q on Q dan juga Y on Y. Nah, yang ketiga, dia dalam bentuk angka. Gitu ya. Kan nggak mungkin Anda kan menghitung nilai ini. Nggak mungkin kan? Ini juga nggak mungkin kan? Yang kita bisa hitung kan nilai ini aja. Sepakat nggak? Nah, jadi kan di sini kan yang kita bisa labelkan adalah informasi variabel kan? Nggak mungkin kan kita labelkan dalam bentuk dia angka gitu, karena kan informasi yang ingin kita cari gitu ya. Nah, jadi nanti kalau Anda ingin membuat label gambar, label angka atau warna, Anda lihat dulu mana data yang Anda bisa gunakan gitu. Variabel apa yang Anda bisa gunakan. Gitu ya. Nah, makanya di sini saya ingin melabelkan sebagai variabel ya, sebagai karakter gini. Jadi saya gunakan PDBG variabel sebagai karakter, saya ganti dulu. Jadi nanti berubah dia dalam bentuk karakter. Terus yang kedua, di sini kan Anda lihat ya, Q on Q ini kan nggak ada spasi. Jadi kalau nanti dibaca orang kan bingung kan ya, apa sih con ini kalau dibaca gitu? Apa sih yon ini? Jadi kan dibaca nggak enak gitu ya. Saya ingin memisahkan dia gitu. Bagaimana caranya? Jadi di sini ada perintahnya ya. Di sini karena tadi dia Q on Q gitu. Jadi saya ingin memisahkan antara spasi. Q on Q. Jadi kalau dibaca sama Mbak Lintang kan lebih enak gitu ya. Atau dibaca sama Mbak Mas Fikri kan lebih enak gitu. Karena kan di spasi. Jadi Anda bisa gunakan seperti itu juga gitu. Misal nanti ada tugas gitu ya. Nah, misalnya tugasnya misalnya variabel namanya adalah misalnya nama gitu, misalnya Krisna Nurdianto gitu. Jadi kan di sini kan namanya kan digabung jadi satu gitu. Kan nggak enak dibaca kan ya. Nanti Anda bisa memisahkan seperti ini gitu. Jadi biar ada spasinya gitu. Kan lebih nyaman dilihat. Gitu ya. Nanti running dulu. Nah, yang paling fundamental adalah di tahapan ini. Gitu. Pertama, saya nggak ekspektasi Anda untuk mengerti apa maksud di sini. Anda bisa kopas aja dari Google. Tapi saya minta Anda mengerti bahwa
kita sama-sama sepakati bahwa di sini ada perbedaan 3 warna, gitu ya, untuk memahaminya. Warna pertama adalah hitam. Hitam ini, gitu ya, ini nggak bisa Anda ganti, karena ini adalah coding. Gitu ya. Warna biru dan warna merah ini yang bisa Anda ganti. Itu cara untuk memahaminya ya. Jadi nanti kalau Anda ada tugas gitu, nanti Anda sesuaikan apa x-aksis Anda, apa variabel y Anda gitu ya. Anda mau diwarnakan dari grup apa begitu. Nah, di sini ini bisa Anda ganti gitu. Misalnya ukurannya menggunakan 15 atau nanti Anda menggunakan italic gitu ya. Atau nanti Anda menggunakan size yang lain. Nah, kita sepakati bahwa yang namanya merah dan biru ini informasi Anda bisa ganti ya. Tapi kalau hitam ini jangan sekali-sekali Anda rubah karena dia akan error. Kecuali yang ada di dalam kurung. Gini. Nah, ini Anda bisa ganti informasi X apa, Y-nya apa, Anda grupkan apa, dan warnanya dari mana. Gitu ya. Contoh kita runningkan dulu. Nah, ini kan data kita tadi ya. Data kita tadi adalah PDBG. Ini kalau Anda lihat, berarti kan kita bisa mengubah warnanya berdasarkan variabel Q on Q juga Y on Y kan ya. Jadi Anda nanti mungkin bisa bikin seperti ini gitu, faktor-faktornya. Jadi kan enak dilihatnya ya kan ya. Misalnya dari 2017 Q1 sampai 2020 Q1 gitu. Bagaimana perbedaannya untuk shaping-shapingnya gitu. Nah, nanti Anda itu bisa ganti di sini. Misalnya nanti Anda ganti x-aksisnya apa, ini kan opsional kan ya. Jadi kan saya kan gunakan period sebagai x-aksis dan y-nya adalah sebagai GDP gitu, value-nya. Nah, warnanya dari variabel gitu. Mengapa saya gunakan variabel? Ya karena kan yang bisa saya berikan warna kan hanya variabel di sini gitu. Jadi nanti Anda bisa sesuaikan gitu bagaimana masalah yang Anda gunakan nanti gitu ya. Mana bagian yang Anda bisa warnakan, mana bagian informasi yang bersifat angka di sini. Gitu. Sampai di sini paham dulu? Jelas ya? Di sini saya bilang lagi bahwa kalau warna hitam ini yang di luar tutup kurung ini nggak bisa Anda ganti ya. Itu kayak misalnya saya seperti ini. ggplot. Nah, Anda jangan ganti misalnya aaplot itu, nggak bakal ke running gitu ya. Nanti Anda ganti ini ya nggak bakal ke running gitu. Jadi kita sepakati kalau dia warna merah ini bisa diganti, misalnya buatnya misalnya italic gitu. Ini bisa gitu ya. Kalau nanti Anda pikir bahwa size-nya lebih enak 10, boleh-boleh aja itu ya. Senyaman Anda bagaimana gitu. Dan juga yang bisa Anda ganti adalah variabel X, variabel Y, dan apa yang mau Anda warnakan gitu ya. Karena di sini kan yang saya ingin gunakan variabel sebagai warna itu. Variabel. Nah, maka di sini saya gantikan namanya grupnya adalah variabel. Saya ingin menggrupkan berdasarkan variabel dan saya ingin mewarnakan berdasarkan variabel. Gitu. Ini contoh pertama. Nah, contoh kedua masih sama ya. Misalnya di sini saya ada data namanya PDB per sektor. Running dulu. Ini kan lebih kompleks datanya. Anda lihat, di sini kita punya 9 kolom ya, kita punya 9 variabel, dan kita punya 20 observasi. Gitu ya. Ini namanya observasi kalau ke bawah ya. Observasi pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, berarti kalau ke kanan berarti namanya variabel gitu ya. Nah, jadi misalnya di sini saya ada informasi yang pertama adalah PDB lapangan usaha gitu ya. Lapangan usaha, ada variabel label gitu ya. Dan ada variabel laju triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan seterusnya gitu. Ini kan angka. Nah, kira-kira mana yang bisa saya warnakan? Yang mana bisa kita labelkan? Yang mana kita bisa warnakan? Otomatis yang label dong. Sepakat kan? Kan nggak mungkin kita warnakan dari angka. Ini kan informasi yang ingin kita cari kan? Nanti kalau nanti Anda mau melabelkan, lihat dulu gitu. Dalam bentuk kata ini, nah ini kita bisa labelkan ya teman-teman. Nah, contoh tadi di sini adalah data PDB per sektor ya. PDB per sektor. Kita lihat datanya tadi itu berisi bahwa banyak hal. Yang pertama adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, saya label sebagai A.
sampai ke Z itu. Nah, saya nggak mau menggunakan semua informasi gitu ya. Jadi saya ingin gunakan beberapa aja seperti A, C, G, H, I, dan seterusnya gitu. Jadi variabel B ini nggak mau saya gunakan. Gitu ya. Dan juga nanti ada variabel D ini nggak mau saya gunakan. Nah, jadi yang akan muncul ada variabel yang saya tulis di sini. Gitu. Ini kan opsional ya. Jadi saya gunakan variabel AA namanya. Berarti AA adalah data PDB sektor ini yang ada ya, yang ada di kolom kedua di sini namanya, yang ada di kolom kedua label gitu ya. Yang terdiri dari A, C sampai ke Q. Clear ya? Saya namakan dia sebagai AA gitu. Jadi saya running dulu. Nanti kita klik aja AA, enter. Berarti dia akan muncul gitu. Apa-apa saja yang dia terlabel dalam A, C, G, sampai ke Q. Nah, ini adalah data baru kita. Gitu ya. Data baru yang dari data PDB sektor yang hanya terdiri dari A sampai ke Q. Gitu ya. Ini caranya. Gitu. Nanti kalau ada tugas, carilah gitu ya, label yang terdiri dari kata A dan seterusnya. Ya Anda gunakan ini gitu. Kan nggak usah panik ya, cuma satu baris itu. Nah, itu. Terus yang kedua, kita sudah sepakat bahwa kita punya data baru namanya AA. Nah, AA ini terdiri dari label A sampai ke Q gitu ya. Nah, jadi kan kita ada data baru ya, namanya AA di sini. Nah, Anda lihat. Ini kan variabel pertama. Variabel pertama ini adalah variabel kedua, 3 dan seterusnya. Ada 9 variabel. Ya, ada 9 kolom. Gitu. Jika nanti ada tugas, carilah gitu ya. Carilah data di AA yang ada pada kolom kedua, 3 dan 8 gitu ya. Berarti saya hanya ingin memunculkan silabel, laju triwulan, dan juga variabel laju 2020 triwulan 1 gitu. Nah, berarti kan yang lain kan nggak ada datanya. Saya nggak ingin gunakan data itu. Jadi Anda bisa gunakan perintah ini gitu ya. Hanya satu baris gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi. Misalnya nanti ada tugas. Carilah gitu ya, atau buatlah data yang hanya ada pada kolom ke-1, kolom ke-5, dan kolom ke-6. Ya Anda ganti aja di sini. Gitu ya, 1, 5, dan 6 gitu. Itu ya. Jadi kalau nanti ada tugas di UTS-kah atau di manakah gitu ya, carilah buatlah data yang ada di kolom bla 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 gitu. Ya Anda gunakan ini. Kan mudah ya, cuma satu baris itu. Nah, kita running. Berarti kalau Anda buka XX, berarti hanya variabel label, hanya variabel, dan hanya variabel value. Nah, ini adalah data terbaru kita gitu. Beberapa kondisinya. Dia di running aja. Contoh tadi mau menggunakan ggplot ya. Nah, di sini saya bilang barangkali bahwa pertama, di sini variabel data. Nama data Anda apa? Misalnya saya gunakan XX, ya saya gunakan XX. Kalau Anda misalnya gunakan nama lain boleh aja gitu ya. Misalnya di sini Anda ganti namanya apa ya? Apa gitu. Nah, berarti di sini Anda jangan gunakan XX, Anda gunakan apa. Gitu ya. Jadi harus konsisten dia urutannya. Nah, kemudian kita sepakati lagi bahwa apapun itu yang ada di dalam kurung itu bisa Anda ganti, gitu ya. X-aksis, Y-aksis, Anda mau labelkan dari label apa, dan Anda menggunakan warna apa, gitu. Anda bisa menggunakan perintah ini, gitu ya. Nah, jadi Anda bisa running. Nah, kan dia ada muncul seperti ini faktor-faktornya ya. Berarti ada faktor apa, A, C, G, H, I, J, dan seterusnya gitu. Nah, ini tujuannya. Nah, nanti yang ketiga dan keempat Anda coba sendiri ya. Ini sama kurang lebih di atas gitu. Jadi nanti Anda bisa coba-coba lah. Terusnya nggak ada masalah. Nah, singkatnya, resumenya adalah untuk topik hari ini di sini. Jadi saya sudah berbaik hati membuat contekan untuk Anda semua, ya. Nanti Anda bisa lihat. Misalnya,
Yang pertama, ketika data Anda kayak begini, dia ada data teks dan dia ada data angka, gitu ya. Alternatifnya adalah Anda bisa bikin seperti ini, teman-teman. Anda bisa gunakan co-occurrences, gitu, atau Anda bisa gunakan word cloud. Nah, ini codingnya udah saya berikan, ya. Nanti Anda bisa coba. Gitu. Atau yang kedua, misalnya di sini ada data time series, ya, dari tahun ke tahun. Di sini ada variable genre, ada variable box office, gitu. Nah, kalau seperti ini, jadi nanti Anda bisa bikin namanya stream bar, kayak begini. Nah, kalau kayak begini kan berarti kan dia besarannya ya, besaran garisnya kan mengikuti berapa nilai angka di sini gitu. Misal Anda lihat nanti apa ya, warna hitamnya apa, drama. Nah, drama kan nilainya kecil ya, 0,2 gitu. Dibandingkan dengan action gitu, 2,98. Berarti kan luasnya lebih besar dia daripada yang di bawah ini. Nah, jadi kalau stream ini dia mengikuti besaran angka frekuensi ini gitu ya. Atau distribution seperti ini. Nanti Anda bisa bikin distribution untuk bagaimana perbedaan distribusi. Anda bisa gunakan Sankey juga kayak begini dan seterusnya. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya nanti Anda buka dasar 1. Sebentar. Nah, sorry. Nanti Anda bisa buka namanya dasar visualisasi ya. Nanti Anda Ctrl F dan bikin Sankey. Nah, ini udah saya berikan contohnya, gitu. Nanti Anda install library-nya namanya library Sankey. Nanti Anda load ya, load seperti ini. Nanti Anda running-kan gitu, apa data yang ingin Anda gunakan. Contoh tadi, misalnya di sini saya gunakan Sankey ya, ada variable-nya namanya mtcars. Kita running dulu. Nah, misalnya di sini ada variabel namanya mtcars ya, teman-teman. Oh, sebentar, bukan ini. Faktor ya dia. Nah, di sini ada mtcars, nama datanya. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan ada informasi ya, yang namanya variabel. Sebentar. Ini namanya variabelnya, nama-nama mobil. Ya. Terus nanti ada MPG, misalnya X1, X2, CYL, setelah S3 display, dan seterusnya. Nah, kita sepakat bahwa kalau Anda mau warnakan kan ya, nanti kan Anda gunakan variabel yang dari sini ya. Dan nanti Anda bisa melabelkan berdasarkan label mobil ini, dan ini adalah informasi yang kita gunakan gitu ya. X1 dan seterusnya gitu, sampai ke variabel terakhir. Nah, di cheat sheet saya, kita saya hapus dulu. Di atas sini, nah di sini nanti Anda bisa bikin beberapa gambar gitu. Seperti multivariable, nanti Anda bisa bikin namanya scatter bar gitu ya, untuk melihat bagaimana perbedaan gitu antara beberapa observasi. Atau nanti Anda bisa bikin namanya dot violin, kayak begini ya, kayak begini gitu. Atau nanti Anda bisa bikin namanya scatter box kayak begini. Nah, jadi di situ nanti udah saya berikan ya di codingan ini, nanti Anda bisa ganti aja cara-cara yang tadi. Pokoknya kalau dia di sini ada nama, ini bisa ada ganti ya, CYL dan seterusnya gitu. Nanti Anda bisa gunakan nanti misalnya GGBAM gitu ya, melabelkan warna-warna apa gitu, dan seterusnya. Nah, yang paling mudah adalah yang pertama, di sini misalnya kita pakai data mtcars ya tadi, mtcars gitu. Nah, misalnya mau membuat ggplot dulu, scatter plot gitu. Jadi di sini ada x-aksisnya, ini ada x di sini, ini ada y, ya. Nah, di sini Anda lihat kan, x-nya adalah mpg gitu, y-nya adalah xp. Nanti kalau Anda mau bikin kan ya, misalnya buatlah scatter plot antara variabel apa dan variabel apa gitu. Nah, Anda tentukan dulu nanti x-nya apa, ada y-nya apa gitu ya. Karena kan kalau contoh di sini datanya kan banyak tuh. Ya, ada manufacturer dan seterusnya lah gitu. Jadi Anda bisa tentukan apa yang Anda gunakan x dan variabel y-nya gitu. Nah, kemudian di sini saya sudah berikan bahwa mengganti warna.
gitu ya. Misalnya berganti warna, nanti Anda runningkan. Nah, di sini, ini kan ada tanda ini ya, tanda pagar 0009 F9. Nah, ini kan sebenarnya kan label warna ya. Saya juga nggak hafal gitu. Nah, jadi kalau nanti Anda menggunakan, bagaimana ya Mas cara ganti gambar gitu. Ya Anda cari aja di color brewer gitu. Contoh, seperti ini. R color brewer, palettes. Nah, ini kan banyak ya labelnya gitu. Misalnya Anda menggunakan apa ya? Misalnya biru nih. Misalnya blue 3. Ya tadi Anda tinggal ganti aja gitu. Yang tadi di sini adalah pagar bla 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 bla. Ya Anda ganti aja nanti misalnya blue 3 gitu. Atau nanti Anda menggunakan warna yang mana misalnya dark blue gitu. Atau cyan 3 gitu. Nanti Anda ganti aja apa namanya teks ini ke sini gitu. Nanti dia akan berubah dia. Itu cara untuk mengganti warna ya. Jadi kadang saya nggak hafal juga, saya juga sering lihat kayak begini gitu. Jadi untuk melihat apa ya warna yang bagus itu. Nanti Anda bisa gunakan namanya R color brewer gitu. Nah, ini panduannya. Nanti bisa sesuaikan kebutuhan Anda lah kalau Anda ingin menggunakan beberapa warna gitu ya. Misalnya seperti ini gitu. Misalnya di sini kalau untuk merah namanya FF gitu ya. Kalau untuk black berarti dia 00 gitu. Nanti Anda ganti-ganti aja 001 kah atau FF berapakah gitu. Nanti bisa diganti. Nah, itu kalau warna. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana ketika nanti ya, yang namanya bulat ini, Anda bisa ganti dalam bentuk segitiga misalnya. Jadi Anda ganti kayak begini, putaran. Nah, ini berarti kalau 17 berarti segitiga. Nah, Anda bisa ganti misalnya 8 gitu. 8 itu apa ya? Oh, 8 itu bintang-bintang gitu. Nah, berarti nanti Anda bisa mengganti setnya terserah Anda ya. Saya juga nggak hafal. Jadi misalnya 4 gitu. 4 itu apa? Oh, berarti dia masih X gitu. Nah, nanti Anda bisa menyesuaikan kan ya. Di sini saya sudah menyampaikan bahwa cara mengganti warna ya, Anda ganti di sini. Nanti kalau mengganti size ya tergantung bagaimana. Nah, yang keempat adalah bagaimana ketika nanti mengganti shape-nya ya. Anda bisa ganti dalam bentuk X, atau nanti Anda bisa mengganti dalam bentuk yang lain seperti 1 itu lingkaran, itu ya. 2 itu adalah segitiga, dan seterusnya lah. Nanti Anda bisa coba sendiri-sendiri gitu. 10 itu adalah kayak begini gitu. Nah, itu kurang lebihnya ya. Nanti Anda mengganti bagaimana shape-nya. Sampai sini pertanyaan dulu. Ini pokoknya harus dicoba biar ngerti gitu. Silakan Mbak Mahardika. Pak, maaf kembali yang ke label tadi Pak. Tadi kan hanya beberapa label yang mau ditampilkan. Nah, kalau misalkan semua, itu apakah harus diketik semuanya? Semua buat apa? Nanti dia kolaps dong gambarnya. Nunggu Sewajarnya aja Mbak Mahardika, kurang lebih. Oke. Oke, baik. Jangan semuanya dilabelin lah. Bentar, itu dari paper mana ya? Iya. Ini sih maksudnya kayak misalkan berurutan gitu labelnya A, B, C, kan ada 4 tuh Pak. Nah itu semuanya ditulis A, masing-masing A, B, C, atau ada kayak tanda misalkan pakai dash atau apa gitu, bisa nggak ya Pak? Saya belum nangkep sih, sebentar ya. Iya, Itu di paper mana ya, sebentar. Sebentar, COVID. Oh, ini dia. Kayak begini kan maksudnya? Bukan? Mbak Mahardika gini bukan sih? Maksudnya bukan ya? Bukan Pak. Misalkan ini Pak, kalau ini kan nggak berurutan nih Pak. Ada labelnya yang sektor grupnya ini kan ada A, C, G, H, I ya Pak di yang grafik yang ini. Nah, maksud saya misalkan
sektor grupnya itu berurutan, misalkan dari A sampai F gitu. Nah itu di Oh, bisa. Tapi kan karena nah, tadi di sini kan saya kan hanya manggil beberapa data aja, Mbak, biar nggak kebanyakan. iya maksud saya kalau misalkan A sampai F itu apakah harus ditulis A, B, C, D, Oh, E, F? enggak. Nggak usah, tinggal gini aja. Ini dihapus aja. Misalnya namanya AA ini, kayak gini aja, cukup kok. Nah, berarti ini dihapus. Gitu ya. Oh, Nah, karena ini tadi saya bilang kan ya, AA ini adalah data yang di PDB sektor yang terhimpun ya, maka ada in. Terhimpun informasi A, C, dan seterusnya. Tapi kalau Mbak Mardika ingin gunakan semuanya, ya nggak usah gunakan itu. Tutup dia kongsiku aja. Berarti ini nggak usah digunakan. oke. Gitu. Oke, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Ini sebentar. Ini paper yang ini contoh-contoh gambar ini ya. Ini sebenarnya saya berikan di sini codingnya ya. Nanti Anda bisa coba sampai ke bawah gitu. Nanti Anda bisa sesuaikanlah data yang Anda gunakan apa. Nanti kalau ada tertarik ya, misalnya mau gunakan time series. Saya motivasi saya berikan ini adalah kan membandingkan beberapa gambar ya. Pertama kan adalah time series. Di sini kan time series namanya. Ini kan faktor grup gitu ya. Ini adalah karena dia per faktor, grupnya bagaimana. Nah, ini adalah nanti membedakan antara perbedaan kelas gitu ya. Sektor grup sama seperti ini. Jadi di sini adalah 3 gambar advance sebenarnya untuk membandingkan beberapa sektor gitu. Jadi nanti kalau Anda gunakan untuk tesis ya, misalnya variabel apa, ya Anda tinggal gunakan aja coding ini. Anda tinggal ganti, kalau Anda berpikir cermat, ya Anda tinggal ganti aja variabel yang saya ada di sini gitu. Nah, misalnya kalau kayak gini, ya Sarah. Nah, di sini kan ada formatnya ya. Misalnya sektor itu apa, label itu apa. Nah, nanti kan Anda bisa sesuaikan ya dengan data Anda gitu. Itu maksud saya tadi. Jadi nanti Anda bisa sesuaikan lah. Karena codingnya sudah settle di sini. Itu dulu ada pertanyaan yang lain? Jadi di sini ada cheat sheet ya. Contekannya. Yang di sini yang saya bilang tadi, ini ada informasi dia gambarnya apa gitu ya, misalnya scatter plot gitu, atau bar line atau bubble plot gitu, atau mozaik. Nanti Anda tinggal buka aja coding yang di sini. Yang visual 1 di sini. Misalnya menggunakan mozaik. Nah, ini dia codingnya. Nanti Anda gunakan library apa? Datanya misalnya tadi data kita adalah PDB ya, saya Anda gunakan PDB gitu, PDB growth gitu. Nanti Anda tentukan X aksisnya apa, Y-nya aksis apa, dan apa warnanya di sini. Gitu ya. Pokoknya kalau ada nama kayak gini nih bisa Anda ganti gitu. Pusing ya? Jadi nggak bisa ngerti sekali ini. Yang penting ini harus dicoba. Kemarin juga ada banyak yang beberapa nggak familiar ya. Sampai sekarang udah pro gitu. Kadang suka DM di Instagram, kadang kalau dia lagi kerja terus posting-posting itu saya lihat, "Wih, udah jago nih" gitu. Jadi yang penting dicoba gitu. Jadi pelan-pelan ya lama-lama jadi pro gitu ya, bikin gambar-gambar kayak begini. Gitu. Yang lainnya pertanyaan dulu? Aman Pak, aman. Tugas. Nah, ini ada tugasnya ya. Ini jawabannya sebenarnya ada di sheet tadi. Yang penting kalau Anda mencoba, seharusnya Anda tahu gitu. Ini 5 menit kelar ini. Yang penting dicoba gitu ya. Ini saya nggak jelaskan, karena tadi ada di coding. Ada coba-coba aja. Nah, yang penting di sini tugasnya ada tugas kelompok ya. Jadi nanti Anda terserah, Anda menggunakan data apapun itu, terserah Anda gitu. Jadi nanti yang penting nanti Anda bisa bikin 8 jenis visualisasi. Mau Anda gunakan Excel juga nggak masalah gitu. Saya nggak keberatan. Jadi nanti Anda bisa lah gunakan data di BPS, atau nanti Anda bikin, Anda dapat di data-data kantor Anda mungkin ya, laporan keuangan atau laporan apapun itu boleh gitu. Jadi nanti di sini Anda yang penting membuat 8 jenis visualisasi gitu. Kan mudah sebenarnya ya. Itu nanti misalnya seperti ini. Ini kan sebenarnya kan satu tujuan ya. Satu tujuan adalah untuk membandingkan antara beberapa variabel gitu.
Misalnya variabel A, B, C, dan seterusnya. Ya, Anda kan bisa langsung satu jenis Anda gunakan scatter bar. Anda bisa gunakan dot violin. Ya, Anda bisa gunakan scatter box atau scatter box with class. Berarti kan udah 4 jenis kan ya. Kan mudah sebenarnya kan. Nanti Anda bisa Anda cari data, terus Anda coba gitu, analisiskan apa yang coba Anda cari informasinya. Gitu. Ini bisa digunakan secara berkelompok. Atau Anda lebih nyaman gunakan untuk individu, saya juga nggak keberatan. Senyaman Anda aja, mau kelompok apa individu. Gitu. Ada pertanyaan dulu yang lain? Cukup clear ya? Saya kasih contoh lah yang menariknya. Oh, silakan Mas Fikri. Yang cheat sheet tadi itu ada di mana ya, Pak? Oh, belum saya upload, Mas. Habis ini saya upload ya. Oh iya. Sama tadi yang boleh individu atau kelompok itu yang chapter 1 dan chapter 2 atau hanya chapter 2 saja? Dua-duanya. Pokoknya kalau tugas sama Oh. saya terserah. Mau individu boleh, mau kelompok boleh. Seenaknya aja. Oke. Kelompok Terima aja kasih, ya, Pak. Pak. Ya terserah. Mau individu boleh. Kan ada yang suka individu kan. Ya saya nggak bisa nyalahin itu. Kan tiap orang beda gitu cara kerjanya. Bukan ini. Mana ya mediumnya? Sebentar. Time series. Ini dia. Topiknya nggak usah berat-berat banget ya. Anda bisa gunakan senyaman Anda lah gitu. Misal kayak begini, gitu. Mahasiswa saya dia gunakan data apa ini? Oh, data PDB gitu. Nanti Anda bisa gunakan pertama time series gitu ya. Terus nanti Anda bisa bikin tabel gitu untuk resumenya, apa informasi di sini Anda jelasin. Kayak begini Anda gunakan gabungan antara bar plot gitu ya dengan line chart boleh juga gitu. Nah, saya ekspektasinya kayak begini gitu. Jadi nanti Anda jelaskan apa maksudnya gitu ya. Apa sih Anda cari gitu agar enak dibaca. Nanti ini dipublikasikan di Medium ya. Nanti biar orang lain bisa lihat juga. Topiknya yang anti mainstream lah ya. Jangan yang biasa-biasa aja gitu. Contohnya di sini apa nih? KKN Desa Penari gitu. Atau nah, dia gunakan misalnya apa namanya? Di Google time series ini ngelihat berapa banyak orang yang mencari nilai yang mencari KKN Desa Penari gitu di Google. Kan ada di Google Trend dia. Nanti dibikin juga time series-nya bagaimana gitu. Pokoknya kurang lebih kayak begini lah. Cari beberapa topik-topik yang anti mainstream gitu. Gitu kurang lebihnya. Misalnya mau bahas chat free boleh, atau yang mau bahas tentang K-pop gitu ya, BTS dengan Blackpink boleh, terserah aja. Atau ini tentang topik games boleh juga, atau yang mau bahas tentang penyakit juga nggak apa-apa gitu. Senyaman aja topiknya. Ini apa nih? Oh, ini monkeypox. Nah, sama juga dia kan melihat bagaimana time series cacar monyet, ada tabelnya dan diinterpretasikan. Gitu. Kalau kelas MM saya minta 8 ya, 8 gambar. Nanti Anda bisa pilih lah atau senyaman Anda mau bikin apa gitu. Ini ada contoh-contohnya. Gitu. Nanti kalau butuh link mediumnya nanti saya tulis di Emas ya. Nanti Anda bisa baca-baca juga yang tulisan-tulisan yang lain. Nggak ada pertanyaan? Izin tanya, Pak. Silakan, Mas Jonathan. Lo nggak jadi? Halo, Mas. Tadi Mas Jonathan bukan yang nanya? Bukan ya? Oh, Mas Kresna. Silakan, Mas Kresna.
Mau tanya tadi saya di emas 2 itu saya kan ada yang pilihan enroll lagi masukin kode lagi terus jadi ada 2. Nah, terus tugasnya itu di yang kelas 1 sama yang kelas 2 itu jadwalnya berbeda pakai yang kelas yang mana ya, Pak? Ah, yang mana? Di Bentar ya. emas 2 jadi ada 2 kelas. Ini kelas MR kan ya? Oh, bahkan belum saya tulis di sini tugasnya. Oh, itu kelas ini deh, kelas A21. MR22, Pak. Oh ya, A22 ya? Oh ya, nanti saya masukin ya di kelas ini. Oh ya, ini baru saya tulis di A22 ya. Tapi tadi saya udah keburu yang kan di atasnya ada yang suruh klik link emas 2. Mungkin saya gabungin ke kelas jadi 2 kelas, Pak. Oh iya kah? Bisa kayak begitu? Bukannya dia masuk ke NPM Yang ya? paling di Kayak paling begini atas, kan? Pak. Ya, Pak. Jadi 2 kelas saya, Pak. Oh ya udah ikutin yang sesuai kelasnya masing-masing lah ya. Nanti Anda Soalnya klik, Pak. memang A221 sama MR22 digabung, Pak. Tulisannya semua. Oh makasih, saya baru nah. Nah ya, nanti saya bikin home sendiri lah untuk MR22-nya di sini. Iya ya, saya ngopasnya di sini ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Iya, Pak. Oke, makasih konfirmasinya, Mas. Berarti jadwalnya mengikuti yang di kelas yang sebelumnya aja nih. Di link yang awal ya, Mas. Ini kalau saya gunakan link baru bisa kan seharusnya? Beda jadwal pengumpulannya apa jadi lebih cepat kalau yang kelas pagi. Ya nggak apa, ya saya sesuaikan yang di sini aja. Jadi saya bikin home yang baru lah ya, nanti tinggal diklik aja. Sama data-datanya tadi itu di kelas yang A21 kayaknya, Pak. Yang MR22 belum ada. Iya, betul. Iya, Pak. Betul. Terima kasih sudah diingatkan. Habis ini nanti saya upload. Ada pertanyaan dulu untuk topik hari ini? Ini di Indo jam 8:30.